Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kak? Di Desi di Ciledug ini kak. Ciledug. Iya, Salam kenal ya Tangerang. kak. Iya, Siap. salam kenal juga. Gimana? Pernah punya ini apa? Cash pembulian anak? Iya, mau sharing nih. Iya. Tapi waktu anakku SD sih, sekarang dia udah SMP lah ya. Udah SMP kelas 9, naik kelas 9. Jadi aku tuh punya anak 2 gitu kak. Cowok si abang, cowok si dede cewek. Nah, si apa namanya? Si dede ini kan bedanya cuma usianya setahun sama abangnya gitu. Jadi pas emang setahun persis sih lahirnya itu, bener-bener apa bedanya cuma setahun. Jadi kalau sekarang abang naik masuk SMA, si dede kelas 9 SMP. gitu kan. Nah, ceritanya pas lagi SD dulu, SD. Jadi dia tuh kan emang anaknya apa ya, waktu SD tuh anaknya kecil dede tuh kan ya. Terus emang kan diem gitu kan modelnya anak. Makanya kadang apa, tapi kan karena saya tahu apa anakku kayak gitu, jadi aku tuh lebih deket ke lingkungannya dia gitu. Jadi ke gurunya, terus ke ibu-ibunya gitu kan, teman-teman ibunya gitu. Dan sebenarnya nggak juga sih, nggak dulu aja, sampai sekarang juga masih aku lakuin kayak gitu kak gitu. Jadi gimana caranya sih anak tuh kan punya lingkungan support yang dia ngerasa oh iya aku tuh aman gitu ya kan. Kalau aku sih ya sebagai orang tua tuh mikirnya gitu. Jadi aku pikir ya udahlah gitu kan. Jadi aku emang pendekatan ke guru, ke walas kayak gitu. Nah jadi apa namanya, pada saat kejadiannya tuh ceritanya aku lagi jemput gitu kan, lagi jemput yang si dede ini. Karena emang dia kan di sekolah negeri tuh kan kalau pulang kan siang gitu ya, maksudnya ada yang kelas pagi, kelas siang gitu. Iya. Jadi pas lagi kita jemput ada yang nganter gitu, kayak tubrukan gitu di gerbangnya gitu kan. Rame dah tuh, memang rame banget. Terus aku bilang ya udah, karena aku kebetulan waktu itu biasanya aku parkir motor kan di luar tuh. Terus ini kan aku masuk aja lah aku gitu. Masuk aku bawa, dia tak jemput di dalam gitu kan. Oh ya udah deh ayo naik gitu. Nah pas keluar gerbang tuh karena saking banyaknya anak kan ya, kita kan pelan-pelan gitu kan, maksudnya sedikit-sedikit gitu. Nah belum keluar jalan tuh, masih di dalam mau setelah gerbang itu tuh ada yang teriak gitu. Dia yang teriak apa, dia bilang katanya psikopat gitu kan. Terus saya kaget gitu, itu kenceng banget deket kuping aku gitu, masih sampai sebelahan gitu masuk loh. Terus kok siapa yang ngomong? Terus anakku ngomong, terus dia langsung gini gitu kan. Terus apa dek, saya gitu kan gitu. Terus itu siapa itu, saya bilang gitu. Dia nyebut satu temennya, dia bilang itu sini. Terus saya langsung ya refleks ya, namanya ibu-ibu gitu, saya refleks, saya lihat gitu kan. Terus aku nengok tuh, aku bilang tuh yang mana gitu. Saya langsung gitu, yang mana terus dia bilang gitu, sini gitu. Anaknya tuh langsung aku ituin, mas, sini ngomong apa. Aku bilang gitu, kamu ngomong apa? Aku bilang gitu, psikopat kata dia. Emang anak umur maksudnya kelas 5 tuh bisa tahu ya artinya. Saya tuh nggak ngerti kok bisa gitu ngatain gitu. Saya bilang kamu ngatain deh, ngatain si, saya bilang anak saya gitu kan. Dia bilang gitu, terus dia ketawa-tawa gitu. Awas ya, saya bilang gitu. Awas jangan ngomong kayak gitu, saya bilang gitu. Langsung gitu aku tuh. Terus awas jangan ngomong kayak gitu, aku bilang gitu. Apa namanya, mama kamu mana, saya gitu. Saya gitu. Terus dia bilang, terus langsung dia kabur mas, saya gitu kan. Nah udah habis itu saya pulang lah. Saya pikir cuman anak saya tuh tahu kalau dia tuh disupport gitu. Maksudnya saya tuh belain gitu kan ya. Habis itu grup rame tuh, grup ibu-ibu kan gitu ya mas. Terus gini, ini tadi anak aku ada yang ini anak ibunya si anak itu protes gitu kan, katanya dia bilang anak aku ada yang apa marahin gitu. Saya bilang terus saya bilang, oh iya saya gitu kan, saya soalnya omongannya nggak pantas, saya gitu. Dia bilang gitu, tahu nggak anak segitu tuh tahu?
Iya, maksudnya tahu nggak sih artinya kayak apa? Soalnya mungkin kalau anak aku, maksudnya nggak mungkin dia tuh nggak tahu artinya ya. Cuman tahu kalau itu dikatain gitu loh. Maksudnya emang ngatain dia gitu, gitu. Iya. Makanya saya bilang, loh kok gitu saya gitu kan? Akhirnya saya bilang itu ngomongnya nggak pantas depan orang banyak gitu loh, Mas. Gitu ya. Ibaratnya kan kayak itu kayak ngejatuhin dia gitu. Saya bilang, loh itu ada maknya ngomong kayak gitu. Kok saya gitu ada maknya ngomong kayak gitu. Saya bilang, loh kok bisa gitu kan? Saya gitu terus akhirnya udah tuh terus saya bilangin gitu kan, iya pokoknya gini aja mam, kalau misalnya saya juga minta maaf kalau saya ngomong agak keras sama anaknya, saya bilang gitu. Cuman ini juga saya bilang kalau misalnya kayak gitu kita sama-sama introspeksi gitu ke anak-anak, saya bilang gitu. Takutnya kalau misalnya dia ibaratnya mau ngebully atau apa gitu, ya lihat-lihat dong itu kan ada ibunya gitu, maksudnya ada saya gitu, apalagi kalau nggak ada gitu kan. Makanya saya bilang loh kok kayak gitu, saya gitu kok kayak apa ya gitu. Itu sih kalau pengalaman aku. Nah kan setelahnya memang apa namanya selesai. Setelah itu ya, baik hubungannya bagaimana? setelah itu si anaknya kan makanya si Dede kan saya bilang udah deh kalau misalnya ada kayak gitu, karena emang dia cewek ya saya bilangnya ngomong aja sama mami saya gitu kan. Memang kan itu nanti mami bilangin mamanya ke siapa, anaknya siapa, nanti mami bilang mamanya, saya gitu. Paling gitu sih ininya ke dia gitu. Nah untuk kayak misalnya untuk personal ke dia gitu kan, ya saya cuma bisa ngedein, enggak deh itu bercanda aja temennya kayak gitu kok. Emang nggak pernah sampai fisik sih mas, masih cuman omong-omong gitu doang gitu. Cuman ibaratnya yang ngomong cowok ke cewek gitu kan, gitu. Jadi saya juga loh, aduh saya gimana ya saya gitu. Saya cuma bisa gedein hatinya aja gitu. Saya bilang udah nggak apa-apa deh gitu. Anak cowok mah biasa kayak gitu gitu. Saya gitu kan. Paling itu sih pengalaman aku sih. Selebihnya dia kan emang apa anaknya introvert gitu ya. Jadinya emang terus. Tapi nggak trauma kan? Nggak dalam artian habis itu malas sekolah atau takut atau apa gitu? Iya kan maksudnya karena memang jadi omongan gitu di ibu-ibunya kan waktu itu saya bilang udah nggak apa-apa dek, pokoknya mami nggak usah takut gitu. Mungkin kan mami udah ngomong sama ibunya si ini, saya bilang gitu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dedek ngerasa ada apa-apa nanti bilang aja sama anaknya, ntar saya bilangin nama mama aku gitu. Dia tahu karena memang saya ekspresinya udah kayak gitu ya. Jadi mungkin akhirnya setelah itu sih mereka nggak pernah, alhamdulillah udah nggak pernah gangguin sih mas gitu. Cuma ibaratnya ya kita tuh nginin ke anak tuh ya gimana caranya dia sih bisa self defense sih. Cuman kan saya pikir dengan kita ngasih pengertian, dia tuh disupport, dia tuh di ini gitu kan didukung gitu, jadi dia nggak ngerasa sendiri gitu. Jangan ditinggalin lah anak kalau karena kayak gitu. Iya. Soalnya makanya saya bilang apa ya, soalnya ada juga tuh kadang yang nggak peduli gitu kan ya mas, kayak nggak inilah saya gitu. Ada yang temennya dia juga nggak, ibaratnya memang dia ada yang nggak diurusin gitu kan sama orang tuanya. Saya bilang kasihan ya kalau kayak gitu deh, kayak gini-gini. Saya cuma kasih contoh aja gitu. Ya paling itu aja. Yang penting sih kalau tentang anak, gimana caranya kita dari lingkungan rumah gitu ngasih tahu kalau dia itu punya circle support sistemnya bagus gitu loh. Kalau kita ya, kalau aku gitu sih sama anak-anak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang dia udah gede gitu SMP gitu kan, maksudnya sekarang banyak mas anak-anak SMP tuh yang kayak ibaratnya boleh nginep di rumah temennya gitu kan. Kadang anak usia SMP tuh ya jadi ntar boleh nginep, ini temennya nginep gitu kan di rumah temennya sini. Kalau dia nggak saya bilang dek, kalau dede mau nginep ke rumah temennya nggak boleh, tapi kalau temen dede mau nginep sini boleh, kayak gitu. Soalnya kayak kita punya batasan masing-masing ya keluarga itu gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi kalau ke anak gitu aja tuh. Terus sampai sekarang juga dia masih ada rasa rendah diri sih gitu, karena merasa dia punya kekurangan itu karena diem gitu anaknya gitu. Terus memang kutu buku, jadi memang kayak di lingkungan circlean dia tuh kan emang yang memang yang izin ambil rokok dulu bentar ya. Iya. Ketinggalan di kamar kayaknya rokok aku. Oke, kayak ada yang kurang gitu tadi apa gitu kan. Siap mas. Akunya bengong gitu kan. Ada yang kurang apa? Rokok. Gak apa-apa teh, lanjut ya.
ntar. Iya, ya jadi kalau saya tuh gitu sih Mas. Jadi dia itu ibaratnya gimana, dia tuh ngerasanya, Dek, pokoknya jangan ngerasa nggak enak sama temen gitu kan. Karena misalnya Dedek tuh merasa bisa pelajarannya, terus temennya, kalau Dedek bisa bantu temennya ya silakan. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa, saya gitu. Jangan ngerasa nggak enak gitu. Saya direndahin mulu gini-gini, ya bilang gitu juga. Saya bilang, selesainya akhirnya karena memang saya banyak belajar gitu ya Mas, belajar saya sendiri gitu kan, ibaratnya belajar mulai belajar kesadaran kayak gitu-gitu ya. Saya cuman apa yang bisa saya tahu, ilmunya saya kasih dia dikit-dikit gitu. Udahlah Dede tahu lilin nggak, saya bilang gitu kan. Nah lilin tuh dia bisa nerangis kita, tak bilang gitu, tapi dia jadi leleh sendiri. Dede jangan jadi lilin yang nerangis kita, jangan gak enakan sama orang, saya gitu. Jadi jangan jadi lilin, saya bilang gitu. Jadi matahari deh, saya gitu. Makanya gitu loh Mas, kadang gitu masuk gak sih ke dia gitu. Saya juga tapi entah kenapa ya kayak, entah kenapa ya teman-teman ya, seorang ibu tuh lebih reaktif kalau anaknya digituin gitu loh. Iya. Iya kan? Mungkin teman-teman yang lain juga gitu. Kalau di caseku ya kak ya, dulu itu kan anakku juga kena pembulian, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong. Mungkin itu kejadian udah berapa lama kita pun nggak tahu. Yang pada akhirnya ibunya itu suatu hari lihat kalau pas jemput dia itu sepatunya nggak ada. Oh gitu. Sepatunya ternyata tiap hari tuh dimasukin ke tempat sampah gitu loh. Oh ya. Nah, suatu saat ibunya itu ngeliat, terus lapor ke gurunya, tapi gurunya nggak ngasih reaksi apa-apa gitu kan. Gurunya nggak ngasih reaksi apa-apa, terus akhirnya ngomong ke aku gitu kan, terus akhirnya aku yang bergerak. Kalau aku nggak bereaksi ke anaknya nggak, aku langsung bereaksi ke orang tuanya dan gurunya, tapi di depan anak itu. Jadi aku mau ngasih pelajaran itu anak, tapi lewat orang tuanya dan gurunya. Iya. Kan secara mental pasti dia akan kena. Bokap gue aja digini-gini ya, bapak gue aja digini, apalagi gue yang sekecil ini ya. Jadi lah setelah itu anak itu akan berpikir kan, anak itu kan juga berpikir gitu loh, oh dia sama bokap gue aja berani, apalagi sama gue nih kan gitu. Makanya aku tadi berapa kan Mas tuh Mas? Anaknya umur berapa? Pas kejadian? Pas kejadian anakku tuh sekolah usia 2 tahun. Oh ya ampun, masih kecil. Ya sekolah 2 tahun, tapi otomatis kan teman-temannya lebih tua setahun. Iya. Ya kan? Lah mungkin merasa dia tuh paling kecil makanya dibully kan. Karena teman-temannya otomatis secara usia, mungkin secara fisik juga lebih gede gitu kan. Makanya kena pembulian itu. Gitu loh. Makanya tapi tadi kan ini baru masuk sekolah pertama kali SD kan, naik SD gitu kan. Lah tadi pagi tuh kita debat nih aku sama ibunya tuh. Kan kita ngasih wejangan ya, kalau anak baru pertama sekolah, kamu harus fokus, kamu bahagia, kamu nanti kalau sama guru nurut, punya akhlak baik, punya adab baik, nurut intinya gitu. Lah ketika aku ngebahas masa kalau ada temen nakal, nggak usah dibales, kamu bilang aja sama bapak. Lah ibunya itu reaktif, nggak bisa, harus balas, harus gini gitu. Iya. Iya. Emang kalau mak kayak gitu Mas, udah biarin aja. Enggak, tapi gini loh Kak, menurutku ya, karena aku kenapa ngomong gitu, itu kita sedang menanamkan kesadaran ke anak dari dini, dari kecil. Dalam artian segala sesuatu tuh kita nggak harus reaktif, nggak harus membalas, karena nggak ada bedanya. Kalau membalas tuh nggak ada kelarnya. Anak itu jadi nggak nyaman kan, gitu. Sekolah tuh jadi takut, jadi was-was, jadi nggak nyaman. Habis ini gue dimusuhin siapa lagi ya, atau gimana lagi? Mendingan kita sebagai orang tua memang harus turun gitu. Iya. Ya makanya, iya sih Mas ya, ya, memang sih kayak gitu ya, karena memang kalau mungkin ya kalau kembali lagi ke ibu-ibu gitu kan ya, memang itu tadi kayak aku kayak gitu tadi kan nggak apa ya Mas, nggak direncanain, tahu-tahu ada respon gitu ya, refleks gitu lah kita gitu. Maksudnya ya udah sih gitu maksudnya. Nah itu gitu. Mas, aku juga usia paling muda di kelas apa mungkin Ria. Jadi gini teman-teman, potensi pembulian tuh karena orang lihat dia tuh lemah. Iya, betul. Mungkin lemah secara fisik, lemah secara emosional, lemah secara usia. Lah, kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku dulu masuk kategori pembulian. Aku kan juga, iya, aku tuh kan paling muda Kak. Karena aku sekolahnya juga lebih awal setahun. Aku juga kok dibully waktu sekolah.
gitu ya Mas. Kalau dibully apa Mas? Kalau gue faktor usia jelas. Karena badan gue dulu nggak segede sekarang gitu, satu. Terus gue paling kecil. Tapi ngembang ya Mas sekarang. Nah, tapi karena itu Kak, karena itu aku jadi orang yang reaktif. Segala sesuatunya aku bales sampai dewasa gitu loh. Sampai dewasa. Ada orang nyubit ya aku balas cubit, ada orang nendang ya aku balas tendang. Jadi memang secara mental keberanian iya. Tapi untuk kesadaran itu lambat. Lambat. Aku sadar tuh kelas 1 SMA yang mau nggak naik kelas itu. jadi sadar gitu loh. Ternyata ada ada kejadian ya. Itu ya Mas ya, kejadian luar biasa itu tadi ya. Iya, gitu. Walah, iya sih, makanya jadi apa ya, emang harus begitu gitu. Makanya kan kalau saya bilangnya anak-anak tuh yang penting mereka tuh gini, kalau saya kategori ini Mas ya, kalau menurut saya ya, kalau dibully tuh kalau nggak dia tuh bodoh banget, yo pinter banget, yo nek enggak elek banget, nek enggak cakep banget. Kaya banget. Ya kan? Kaya banget. Ya, serius loh. Orang yang dipandang berada tuh orang yang dipandang berada di lingkungannya yang mungkin nggak seperti dia, itu juga bakalan kena. Itu juga bakalan kena gitu. Oh gitu. Iya. Dan ada kemungkinan dia jadi bos, ada kemungkinan dia yang paling dibully. Ada 2 kemungkinan, tapi kebanyakan dibully. Dua kemungkinan ya Mas ya. Enggak lah. Kalau lu gimana nih? Itu ada yang bilang kalau lu kadang ngeselin. Enggak lah, maksudnya dari kecil ada foto kecil gue posting tapi udah jauh di bawah ya. Jadi gue tuh dulu tuh mungkin sebagian orang kalau kita usia sekarang mungkin biasa ya. Kalau zaman kecil gitu, kalau ada cowok yang putih banget gitu, tuh kayak di ini apa namanya, dilemparin sama tanah kadang-kadang. Serius? Karena lu putih banget, lu pasti lemah katanya gitu, putih ya gitu. Terus habis itu nggak dikasih contekan, dilempar-lemparin buku gitu. Oh iya, ya Allah, kasih Allah. Terus di pembelaannya apa Mas? Salah ya gitu? guys. Semua pada salah yang tapping di bawah tuh, katanya lu ngeselin, katanya lu nggak mau disuruh-suruh gitu. Ya kalau nggak mau disuruh itu kan bener juga. Maksud disuruh tuh kayak nggak mau bikin contekan, itu kan disuruh, termasuk disuruh. Gue nggak mau. Terus gue bilang kayak apa namanya? Ya boleh ngasih contekan, cuman nggak banyak, gue bilang gitu. Maksudnya kayak 10 biji atau berapa gitu loh. Nyokap gue malah mempersilahkan. Kalau ada temen yang minta contekan, kasih aja, tapi jangan banyak, biar mereka berusaha selebihnya. Nyokap gue ngasih tahu ya begitu. Jadi gue nurut aja gitu loh. Jadi kalau dikasih semua jawaban kan nanti semuanya sama dan terbiasa gitu loh. Kayak mereka jadi kebiasaan kan. Nah itulah. Waktu lo dibully itu lo ngatasin sendiri atau ngomong? Iya itu maksudnya nanya. Gimana tuh Mas ngatasinya? Gua sih ngerasain itu sih. Gue kan nggak pernah lewat dari. Gue pernah juara kelas, juara umum gitu. Terus 10 besar lah intinya, 10 besar. Tapi makin ke SMA makin 10 besar 9 gitu. Tapi SD tuh lagi, SD SMP tuh lagi oke-okenya. Mungkin SMA karena udah tahu pergaulan ya. Jadi makin ranking 8, ranking 7 kayak gitu. Terus gue ngatasin sendiri karena mereka nggak mau terlalu fatal. Karena gimana pun juga gue masih diandalin gitu loh. Jangan sampai nih anak balik ngelaporin kita ke guru atau gimana. Udah gitu. Jadi gue ngerasain momennya tuh. Bahkan gue ketemu sama temen gue yang jadi bestie sih sekarang. Yang dulunya sering bully gue, tapi malah jadi bestie. Tapi malah ketawa-ketawa. Malah jadi teman. Oh gitu. Gedenya jadi bestie ya Mas? Gedenya jadi bestie gitu. Malah gue sama yang satu kelas, yang satu mungkin satu bangku gitu kan, atau satu kelas, malah nggak banyak yang jadi teman deket. Malah dulu yang dari kelas lain, misal 1B gitu kan, gue 1A, misalnya dari 1B, gue malah deket sama anak yang di situ gitu loh. 1B dan sekarang tadinya gue nggak deket, dia sering bully gue. Sekarang malah jadi lebih deket gitu. Jadi ya belum ada kesadaran, masih bocil kan, belum dewasa, jadi bener, udah. Makanya itu jadi yang aku gue kayak pikirin. gini,
lo kalau lempar gue lagi pakai tanah, gue laporin sama guru, gue nggak ngasih contekan lagi, gue bilang gitu. Makanya gue tuh masih yang kayak jadi andalan gitu loh. Iya. Tapi parah pakai tanah siapa sih? Ya karena alasannya tuh lo putih banget katanya. Jadi Iya bener-bener. dioles-olesin tanah gitu ke tangan kita. Ya Tangan. ampun. Iya emang gitu. Makanya pinter banget, bodoh banget. Ya itu pokoknya yang beda itu pasti Yang kecenderungannya dibully. Iya memang bener. dibully. Makanya itu sih. rentan ya Mas, rentan berarti ya. Kan ini Iya si temenku kan kemarin ada. dan jelek banget. Iya itu memang ya guys, serius. Itu yang banyak terjadi ya. Karena kita tuh selalu memandang yang fisiknya beda itu layak. Gitu. Layak disuruh. Kalau aku sistemnya gini ya. Layak. Kalau berantem. Nakalin. Kalau aku berantem tuh dari dulu berantem. Kalah menang urusan belakang. Yang penting berantem aja dulu gitu. Kalau aku dulu kayak gitu. Kalah menang. Memang kebanyakan kalahnya sih. Tapi yang penting ini dulu aja gitu loh. Meluapkan ego dulu aja gitu loh. Jadi kayak gitu. Tapi ikut bela diri gitu nggak sih kalian kalau yang cowok-cowok gitu Mas? Ikut. Kalau ikut bela diri gitu Tapi ya. nggak sampai jadi ini ya. Nggak sampai Aku jadi. dari kelas 1 SD itu udah diajarin itu Kak. Makanya walaupun orang tua aku berpesan segala sesuatu jangan dibales ya, tapi karena aku udah ngerasa waktu itu punya sesuatu, ya makanya aku bales. Walaupun orang tua aku marah-marah ya, walaupun pada akhirnya puncaknya ya kelas 1 SMA itu, ketika aku diancam nggak naik kelas itu, karena sudah dipanggil BK beberapa kali untuk masalah berantem, itu puncaknya. Jadi aku sadar, dalam artian, kalau nggak naik kelas begini, wah pokoknya udah semerawut deh waktu itu. Akhirnya ya udah, setelah itu punya kesadaran untuk udahlah gitu. Dan itu sampai sekarang sih. Ada orang nyolek pun sekarang juga diem aja gitu. Oh alah. Iya berarti gue kalau baca dari typingan Ustadz keliling. Tapi sekarang aku sudah jadi orang baik. iya lucu banget deh, saya juga lihat. Enggak, maksudnya kalau bela diri itu memang mempengaruhi mental juga ya Mas ya Pak? Dengan bela Apalagi diri ya. dalam pencarian jati diri. Apalagi dalam pencarian jati diri itu tuh kayak wah gitu loh. Meskipun orang tua udah wanti-wanti ya. Jangan gitu. Jangan dibales, jangan. Pokoknya kalau orang nyubit jangan balas cubit, jangan gitu. Tapi namanya kita masih koplak ya, masih nggak waras gitu ya. Ya udah gitu, nekat. Ya pada akhirnya kena ancaman itu jadi waras lagi. Iya. Wah keren sih, makasih juga lah ini insight. Makanya jadi dari pengalamanku itu aku nggak mau anakku seperti itu Kak. Makanya aku tanamkan sejak dini, jangan membalas apapun itu. Ya mendingan kamu serahkan ke orang tuamu. Gitu. Lapor aja ke orang tuamu itu. Itu cara terbaik gitu. Iya, aku juga paling bisanya gitu sih Mas, ngomong sama Nana tuh kalau ada apa-apa bilang kayak gitu kan. Maksudnya aku juga komunikasi sama mereka sih, berusaha jaga gitu ya. Mungkin karena aku di rumah jadi kalau ayahnya kan memang kerja jadi nggak terlalu ini. Jadi ya udahlah saya bilang gitu, kalau ada apa-apa ngomong. Jadi lebih emang apalagi anak-anak remaja kan susah banget Mas sekarang gitu modelnya. Mereka tuh kan modelnya tuh kalau nggak di kita yang mancing gitu kan, ibaratnya diem gitu gen itu kan begitu. Aduh marah. Kalau ada juga orang tua bilang kayak gini, papa udah ngajarin ya balas gitu. Kalau ke anak cowok ya balas gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Iya benar-benar. Terus kalau misal Kak Citra Nata, terus kalau udah kapok nih anaknya baru bapaknya turun tangan gitu. Mungkin anaknya udah bebak belur kan, baru bapaknya turun. Ada juga didikan kayak gitu. Tapi ya istilahnya kita sebagai teman ya sebagai orang tua jangan barbar. Orang tuanya aja yang dikasih tahu, kasih peringatan. Tapi kadang kalau dia orang tuanya orang kaya nih gini-gini nih tuh ujung-ujungnya bapaknya nggak jadi marah, tahu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Bapaknya gitu udah emosi nih. Bapaknya udah emosi kan, anaknya dihajar sama anak orang. Ternyata dia anak orang kaya kan. Terus tiba-tiba ya udah Pak ini duit berobat 3 juta, 4 juta. Langsung nggak jadi ngajar bapaknya. Anaknya akan tetap jadi seperti itu. Karena apa? Ngelihat sosok orang tuanya, ya elah gue mukul orang, bapak gue nyelesain kasih duit, selesai. Jadi buruknya di situ kalau nggak ngelakuin apa yang Bang Herdi lakuin. Jadi harusnya sebagai orang tua tuh
kelarin dulu aja masalahnya gitu loh, biar si anak pun juga ngelihat bapaknya nggak yang lemah-lemah amat nih gitu kan, nggak yang masa dibayar pakai duit dikit terus bapaknya langsung tadinya dari rumah udah emosi banget kan, yuk kita ke sekolah, kita gini-gini, ketemu bla bla bla, tiba-tiba ketemu sama orang tuanya kasih duit lah, bapak gua kok ini banget ya gitu kan. Kan anaknya juga kena mental kan. Niru ya. Nanti dia bakal masuk loh itu di kepalanya kalau kayak gitu kan, ibaratnya loh mudah gitu penyelesaiannya hanya dengan seperti itu ya nggak Mas? Dan anaknya akan tetap jadi pembuli kan otomatis. Nah iya betul gitu. Jadinya kadang kalau didikan kita bales gitu kan, segala sesuatu dibales, itu akan numpuk, akan terpupuk sampai berdewasa, dia kan sesuatunya akan reaktif. Iya benar, Ya kan? benar. Jadi lebih reaktif. Ada orang ngomong begini dia reaktif ngomong balas omongan. Ada orang begini dia balas gitu. Itu lebih reaktif gitu. Makanya tanamkan kesadaran sejak dini itu perlunya itu gitu loh. Bahwasanya nanti akan ada yang balas kok gitu. Semesta ini akan berlaku adil gitu. Mungkin di sekolah kamu menderita, tapi pas begitu lulus sekolah kamu akan menjadi orang yang lebih dari orang yang bully kamu kan gitu. Kayak gitu sih. Iya benar-benar. Iya makanya sebenarnya dari kecil udah kita tanemin ya kayak gitu ya Mas. Ntar dewasanya juga dia Bang kan. Henry, berarti mulai kayak gitu tuh ngobrol seperti itu anak usia berapa tuh? Ini anak gue dari TK pun udah gue cocorin kayak gitu. Sejak kasus pembulian pertama. Sejak kasus pembulian pertama itu kan gue jadi tahu kan. Gue tetap ngasih tahu ke dia. Jadi gini ya Ria, untuk ngatasi trauma. Anakku tuh nggak bukannya trauma, dia tetap biasa aja sebenarnya. Tapi aku tahu dalam hatinya ada ketakutan. Gitu. Kenapa gue tahu? Karena kejadian itu kan gue nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi selama ini dia sekolah juga baik-baik saja. Ya sekolah berangkat, ya biasa aja gitu. Karena gue tanemin kayak gitu dari kecil tuh gue tanemin gitu nih, jangan balas. Apalagi setelah kasus pembulian itu gue semakin menekankan. Lah tadi berangkat sekolah pertama kali itu semakin gue tekenin lagi, jangan balas karena gue tahu gitu loh. Ini akan namanya anak sekolah pasti kejadian, nggak mungkin nggak. Ya soalnya kita ngalamin kan. Iya, nggak mungkin nggak. Lu nggak bilang gini kan? Pokoknya nak jangan bales, alam pasti bales. Kesehatan mental itu lebih penting, kan gitu kan? Nggak, gue ngomong gitu nih. Nggak, gue ngomong gitu. Iya, gue ngomongnya gini, jangan dibales ya, karena kalau kamu balas kamu nggak ada bedanya pertama. Terus yang kedua, sesuatu yang nggak kita balas secara tulus itu akan mendapat balasannya sendiri. Dan dia paham. Meskipun gue sama nyokapnya sebelumnya berantem dulu ya, debat ya gitu. 5:30 tuh gue udah debat karena masalah itu gitu. Antara mau balas apa enggak. Pasti nyokapnya bilang anak mana ngerti, pasti gitu ya. Belum ngerti. Gak usah terlalu gitu. Biar mama aja yang balas. Ya tapi keren loh Mas Herdi itu bisa ngomong gitu sama ibaratnya masih ya, yang makanya sama gue bilang, kecil banget. Dia udah ngomongin gitu, mental loh. Iya. Jangan sampai kamu kena mental, jangan sampai gini-gini. Kan mungkin ada beberapa orang tua tuh dia belum tentu gitu kan pikirannya. Jadi Ya kenalin kan aja dulu. beda-beda ya. Maksudnya tahu nggak tahu kita kenalin. Oh, kata-kata itu apa kata tahu gitu. Karena gue masih tertanam dalam otak gue. Ketika gue dibilangin gitu sama mbah gue, jangan dibales ya. Meskipun kamu bisa bales, meskipun kamu lebih kuat, jangan dibales. Gitu. Mas Kui Mas Jawa begitu memang. Ini. Iya. Kalau orang tua Jawa itu. Salam. Gitu ya. Tapi nggak juga kak. Mbahku ngomong gitu, ya? tapi akunya nggak ngelakuin apa yang diomongin gitu. Iya. Berarti kan semua tergantung orangnya kan gitu. Iya. Didikannya udah bener. Tapi kembali lagi ke orangnya itu karakternya seperti apa gitu. Tapi aku beda sama adikku. Gimana? Untuk main handphone dibatasin. Oh jelas. Anak gue nggak bisa main handphone kecuali hari Minggu. Hari Minggunya full atau dibatasin berapa jam dibatasin juga? Karena mantan istri gue tuh selalu bilang gini, kalau kamu main handphone terus matamu nanti akan pakai kacamata kayak si A misalnya gitu. Oh. Langsung ditunjukin. Kalau kamu main handphone terus, ya. Iya. Jadi dia takut. Kayak kemarin habis operasi Mandel juga bilang gitu. Kalau kamu masih minum es, masih makan ciki gini-gini, ini mau tambah gede. Ya orang punya, tapi gue sih sebenarnya nggak setuju. Karena itu gue pribadi nggak setuju sebenarnya. Tapi ya udah gue diam. Jadi kayak ngancem ya Mas ya. Jadi kayak bahasanya tuh kayak ngancem kayak gimana ya kalau kayak gitu misalnya. Lebih ke ini kak.
Takutnya nanti dia keceplosan ke orang lain, dia nunjuk orang gitu. Nah, iya. Yang begitu. Iya bisa juga, Iya. bisa juga gitu. Mengajarkan. Iya. Kan dia lagi sama teman-temannya gitu kan. Ada ya, ada anak yang kayak misalnya kita didik anak kita misalnya nggak boleh pakai ini nggak boleh main handphone terlalu lama, terus nanti matanya buram atau buta kayak tante itu gitu kan. Terus tiba-tiba let's say kita punya temen nih yang pakai kacamata main ke rumah. Kadang-kadang anak sekarang kan tuh kan jago ngomong kan, kayak nggak ada malu-malu. Terus Iya, dia nyamperin, tante bener. pakai kacamata ya. Ih, pasti masa waktu kecil sering main handphone ya, gitu. Jadi dasar tante buta ya, kayak gitu-gitu kan, kayak aduh Iya loh, ada loh yang ada kan kayak gitu. Iya, ada. Soalnya anak gitu. sekarang tuh kayak langsung frontal gitu. Kritis, iya bener gitu. Terus kadang teman kita nanya, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Mama. Apa? Iya. Gak boleh ngomong gitu kan. Makanya gue nggak setuju. Tapi gue diem aja gitu. Maksudnya untuk saat ini ya boleh. Tapi ntar suatu saat pasti gue akan ngasih tahu ke hal yang sebenarnya berangkat dari diri sendiri, bukan orang lain. Itu. Iya. Iya sih, iya. Iya sih ya, namanya kita ngadepin dunia anak tuh kan beda-beda mas, beda generasi tuh pasti beda cara didik juga toh kayak gitu. Jelas. Kalau misalnya beda sekarang mereka seperti apa gitu dibandingin sama kita dulu kan, kita kalau misalnya kita di ibaratnya di dipentelengi bahasa Jawa deh kayak sama orang tua wes takut gitu. Aduh, itu apa dipanggil nama lengkapnya gue waduh udah. Iya. Gitu. Sekarang bocah tuh ya ampun bener-bener saya aku bilang gitu. Apa misalnya gitu. Udah mereka karena mungkin apa ya itu tadi beda generasi itu tadi gitu. Iya benar. Dulu itu ya teman-teman ya mungkin kalian juga ingat ya. Ketika kita di penerimaan lengkap tuh kayaknya ancaman sih. Kayak ancaman misalnya. Iya. Nick Carter gitu. Biasanya panggil Nick doang sini ya, atau Le atau Nang kalau orang Jawa kan, atau Mbak atau Mas. Iya. Tiba-tiba panggil nama lengkap tuh kayak ancaman gitu. Wah, gue mau diapain nih? Iya. Nama bapak, nama ibu itu jadi berantem loh. Nama bapak kita disebut, nama ibu kita disebut teman, jadi berantem loh. Bener. Dasar anaknya Wijaya katanya. Anaknya Wijaya, bapaknya Wijaya katanya. Wijaya, ya katanya. Tapi itu yang sampai generasi sekarang masih ada loh mas. Itu kan di generasi aku ya, maksudnya emang aku gitu, kayak kita gitu. Ya apa sih, aku tuh udah umur 46 loh maksudku. Nah anakku itu sekarang masih ada gitu loh omongan ngatain bapak. Aku bilang, lah kok aku perasaan zaman aku biar kok sekarang masih gitu sih. Iya. Oh, iya. Aku bilang ya ampun, aku bilang gitu. Kalau main TikTok anak lu joget-joget gitu gimana? Enggak. Ngedance? Oh enggak. Oh anak lu enggak gitu. Anak gue Jadi tuh cuma patung. nonton. Iya, anak gue tuh patung. Udah diem. Anaknya patung guys. Yang di bawah yang mau rawat boleh, bisa, nggak repot. jadi misalnya adiknya ya, adiknya tuh juga joget apa ya dia cuman diem aja, cuman gemes gitu. Udah cuman ngeliatin gitu. Kan dia anak perempuan katanya, anak perempuan tuh lebih ke bapak gitu kan katanya gitu loh. Iya. Mungkin gitu. Itu tadi kan Ria kan nanya gimana caranya untuk mengatasi trauma anak. Sebenarnya peran orang tua penting Ria. Jadi kayak harus kita dampingin, harus kita kasih support terus menerus. Tapi bukan berarti kita sedang melemahkan mentalnya ya. Jadi kan ketergantungan ya. Maksudnya kalau kita selalu ada untuk anak tuh biasanya anak tuh ketergantungan. Dalam artian tuh kayak manja. Lah, jangan sampai anak kita jadi manja. Benar. Lah soalnya kalau cute banget, makasih. Kenapa kita harus kasih support ke anak? Berkah selalu Kak. Ramai banget ya Wak. Ramai banget. Berkah selalu ya Kak. Masih aneh. Intinya itu kita selalu ada untuk anak. Tapi gimana caranya anak itu nggak menggantungkan ke kita, nggak manja ke kita gitu loh. Kita salah satu cara adalah ngasih tahu bukan dengan cara melarang, tapi lebih memacu dirinya sendiri. Misalnya gini, kamu nggak usah takut untuk ke sekolah, kamu nggak usah takut untuk berangkat sekolah, atau nggak usah takut sama orang. Ika gitu. Salam kenal ya. Karena kamu masih punya orang tua, masih punya bapak dan ibu, gitu.
Tapi untuk case lain, kamu juga harus memacu dia untuk menyelesaikan masalah sendiri. Itu juga pembelajaran buat anak-anak kita. Gitu. Memang agak susah, agak susah. Cuman kita harus belajar dari situ. Waalaikumsalam, Haji. Kasihan. Iya, makanya itu tadi ya, kan pengertian kayak gitu, ibaratnya kita harus ada buat anak-anak itu penting sih Mas, apalagi generasi mereka sekarang gitu. Jadi nggak yang kayak sekarang tuh kan banyak kayak fatherless kayak gitu ya Mas, atau apalah istilahnya kayak gitu-gitu. Itu tuh ibaratnya ya biarin aja lah, namanya juga apa, mungkin pikiran ya penting bapaknya kerja, ngasih fasilitas, ngasih ini segala macam, cuman nggak pernah hadir gitu kan ibaratnya gitu. Nah itu tuh sebenarnya yang agak ini juga gitu loh. Gue jadi traveling lagi. Ngebahas kenapa ini tuh, jadi Mas? Traveling? Kenapa? Iya kan, gue dulu pacaran ya kan. Waktu SD, SMP. SD pacaran? Ya. Gue mojok di tempat tukang bakso. Harga baksonya 2.000 perak. Gue mojok, kamu mau makan nggak? Enggak, katanya gitu. Enggak, katanya gitu kan masih SD, anak kelas 5 SD. Enggak, gitu. Terus mau aku suapin gitu kan. Malu katanya gitu, ada orang lewat gitu, malu katanya. Gue jadi kayak gili gimana gitu. Zaman SD pacaran. Di tempat gerobak bakso gitu kan, abang baksonya kata gini, baru pulang deh. Iya, terus udah sore nih nggak pulang-pulang, aku pacaran dulu pak. Ya iyalah, kata tukang bakso. Pede banget lagi gue ngomong ke tukang bakso. Cailah katanya, pulang sono. Gue digituin sama tukang bakso. Abis itu pindah mojok lagi kan, nanti kita pacarannya di ini aja. Misalnya kita lagi ini kan sekolah, terus di sini ada tembok gitu kan. Nah nanti duduknya di samping sekolah aja, jangan di tempat keramaian gitu. Sudah, terus tiba-tiba cewek bilang gini, kalau ada yang ngajak kamu ke tempat yang sepi, kamu jangan mau. Nggak mau. Gue pikir, kan gue nggak berpikir ke arah situ ya. Tapi orang tuanya bilang, kalau ada yang pegang kamu, yang ngajak ke tempat sepi, kamu jangan mau, kata gitu. Jadi dia takut gitu. Akhirnya nggak pernah mau. Terus aku putusin. Aku pokoknya aku nggak suka sama kamu. Aku bilang kayak gitu kan. Kita putus. Terus dia nangis ya kan. Aku nggak mau putus. Kamu nggak mau pacaran di samping itu. Aku bilang kan nggak ada lagi tempat kita duduk gitu kan. Tapi itu tempat sepi katanya. Nanti mamaku marah katanya gitu. Ya nggak tahu sih, mama ngelarang gitu. Ya kan dulu aku nggak paham ya. Aku bakalan apa-apain dia kan. Nggak kepikiran sebenarnya. Cuma nggak pengen diliatin orang doang gitu loh. Jadi inget gitu loh maksudnya. Ini tadi ngomong bully ya, gue inget juga nih pacaran kayak gitu waktu kecil. Tapi ketemu lagi nggak dewasanya Mas sama yang itu pacarnya? Ketemu, cuma dia udah nikah duluan. Dia kalau cewek itu kan rata-rata kebanyakan cepet nikah ya. Dia termasuk yang di generasi aku tuh yang cepet gitu, cepet nikah. Tapi kan nggak ada rasa apa-apa, kan masih SD, nggak ada galau, nggak ada apa, nggak ada CLBK dan segala macam kan nggak ada gitu. Cuma kalau ketemu gitu, ngobrol-ngobrol. Cuma ya udah inilah, nggak kepikiran apapun sih, kan belum dewasa ya, belum SMA juga gitu. Ya tapi kan memori itu nyangkut gitu loh Mas. Itu neneknya ngebulinya gimana Kak Rista? Itu ada yang bilang kan, udah dibully neneknya di rumah, masih di sekolah juga dibully gitu. Seorang nenek bully cucunya tuh gimana ya? Ya mungkin ada ya. Boleh. Oh boleh dia. Aku turun dulu apa gimana Mas? Iya. Gantian sih Kak Desi ya. Makasih Kak Desi ya. Iya. Makasih ya, udah sharing. Salam kenal ya. Follow. Salam kenal juga, makasih. Dadah. Assalamualaikum. Ya.